Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mengejar buron kasus korupsi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Mardani Maming. Pra-peradilan ditolak karena Hakim Tunggal Hendra Utama Sutardodo menilai penetapan tersangka Maming oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah sesuai dengan prosedur hukum. Maming, bekas Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dan gratifikasi sebesar 104,3 miliar rupiah dalam pemberian izin usaha pertambangan. Dugaan suap itu mengonfirmasi fakta bahwa izin pertambangan masih menjadi ladang empuk terjadinya korupsi. Meski menang pra-peradilan, KPK tidak otomatis menepuk dada. Pada satu sisi, kemenangan pra-peradilan memperlihatkan bahwa KPK sudah bekerja dalam koridor hukum menetapkan seseorang tersangka. Pada sisi lain, KPK mesti bekerja maksimal untuk menemukan Maming. Tudingan kriminalisasi atas penetapan status hukum Maming pun gugur. Tidak benar anggapan bahwa KPK menersangkakan Maming karena ia berstatus kader partai politik besar dan bendahara sebuah organisasi keagamaan. Tidak pernah pula anggapan bahwa ada mafia di balik penetapan tersangka tersebut. Elok nian bila merasa tidak melakukan tindak pidana korupsi, Maming melawan KPK di pengadilan, bukan melarikan diri. Apalagi ia dibela mantan pemimpin KPK Bambang Wijoyanto dan Denny Indrayana yang pernah menjadi Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi. Bukannya melawan KPK di pengadilan, Maming malah memilih melarikan diri. Ia sudah 2 kali mangkir dari panggilan KPK sehingga Maming dimasukkan ke daftar pencarian orang atau DPO sejak 26 Juli 2022. Penetapan Maming masuk DPO itu menjadi salah satu pertimbangan hakim menolak permohonan pra-peradilannya. Menurut aturan yang berlaku, seorang buron tidak dapat mengajukan pra-peradilan atas kasusnya. Patut diapresiasi hakim yang objektif dan independen dalam memutus pra-peradilan tersebut. Setelah gugatan pra-peradilan Maming ditolak, proses hukum terhadap dia harus dilanjutkan. Persoalan baru pun muncul karena yang bersangkutan sudah hilang bak ditelan bumi. KPK sudah menggeledah apartemen yang diduga menjadi kediaman Maming, tapi tidak menemukan yang bersangkutan. Tugas berat KPK selanjutnya ialah mencari buron tersangka korupsi untuk diseret ke meja hijau. Bukan cuma Maming, KPK juga mesti mencari 5 buron lainnya, yaitu Riki Hampagawak, Harun Masiku, Surya Darmadi, Izil Azhar, dan Kirana Kotama. Kiranya Polri turut membantu KPK dengan sungguh-sungguh untuk mengejar para buron. Mengejar buron dengan setengah hati akan memunculkan penilaian masyarakat bahwa negara kalah melawan koruptor. Meski demikian, masyarakat juga berkewajiban untuk memberitahukan KPK jika mengetahui keberadaan para buron. Kewajiban yang sama mestinya dimintakan juga kepada pengacara. Pada hakikatnya, pengacara ialah aparat penegak hukum. Karena itu, jika mereka mengetahui keberadaan klien yang berstatus buron, sebaiknya memberitahukan kepada pihak berwajib. Tentu tidak salah juga apabila pihak berwajib proaktif meminta keterangan pengacara. Tegas dikatakan bahwa korupsi masih menjadi musuh besar bangsa ini. Ironisnya, perkembangan korupsi justru terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis. Meski korupsi selalu dijuluki sebagai kejahatan luar biasa, harus jujur diakui bahwa penanganannya masih biasa-biasa saja. Penanganan yang biasa-biasa itulah salah satu sumber masalah yang menyebabkan tersangka berhasil melarikan diri atau menyembunyikan diri dari kejaran KPK. Sejak seseorang ditetapkan sebagai tersangka, patut dipertimbangkan agar tidak berlama-lama untuk ditahan. Jangan sampai ada kesan para tersangka diberi kesempatan untuk menyembunyikan diri. Setelah itu, pura-pura sibuk mencarinya. Kesan itu tentu saja harus ditampik dengan kerja yang apik.
Selamat pagi pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Mardani Maming. Pra-peradilan ditolak karena hakim menilai penetapan tersangka Maming oleh KPK sudah sesuai dengan prosedur hukum. Mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dan gratifikasi sebesar 104,3 miliar rupiah dalam pemberian izin usaha pertambangan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 28 Juli 2022 dengan tema mengejar buron kasus korupsi bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat Mas? Sehat. Kita akan bicara soal korupsi lagi ya. Iya. Dugaan korupsi atau sudah korupsi ini kan masih dalam proses peradilan ya. Tapi sebelum kita bicarakan soal itu, kita akan lihat dulu pemirsa beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, kunjungan kenegaraan perjalanan dinas dari Presiden Joko Widodo. Hasilnya mengatakan Republik Indonesia dan Jepang perkuat kerjasama. Ini kelihatannya langkah yang dilakukan Presiden sangat strategis ya Mas Jaka ya. Datang ke 3 negara yang memang sangat besar investasi ataupun hubungan dengan Indonesia. Bagaimana Mas Jaka? Ya, ini kan Jepang kan salah satu dari 3 negara yang dikunjungi Presiden ya. Sebelumnya Cina kebetulan juga membicarakan banyak hal, kerjasama bisnis dan segala macam. Dan hari ini berkunjung ke Korea Selatan. Artinya bahwa ini bagian dari upaya pemerintah untuk betul-betul merekatkan lagi ke kerjasama baik ekonomi dan kerjasama lainnya, sehingga kedepannya akan lebih bagus. Dengan Jepang misalnya, salah satunya kan ada kesepakatan untuk penurunan tarif ekspor. Artinya ekspor dari kita, nanas, tuna, dan beberapa komoditas tarifnya diturunkan. Kemudian juga dari Jepang juga akan semakin intens untuk menanamkan investasinya, termasuk program strategis nasional, proyek-proyek strategis nasional. Jadi saya pikir ini adalah upaya untuk betul-betul merekatkan kerjasama dan tentu saja harus menguntungkan kedua pihak. Betul. Ya, kalau kita lihat ada beberapa proyek tadi ya, Mas Jaka sudah sebut, ada MRT. Ada Patimban, proyek gas Masela. Harapannya sih setelah kunjungan ini benar-benar konkret itu ya, bisa ada realisasinya. Baik, kita doakan supaya usaha ini berjalan dengan lancar, termasuk nanti di Korea Selatan. Kita ke berita selanjutnya, masih dari halaman 1 pemirsa, ini terkait dengan penyakit cacar monyet. Pemerintah tanggung biaya warga yang terpapar. Meskipun belum ada yang terpapar ini di Indonesia ya. Bagaimana Mas Jaka? Ya, mudah-mudahan tidak ada yang terpapar. Tapi paling tidak sampai sekarang kan kita masih 0 kasus. Tetapi sekali lagi ini tidak berarti kita harus lengah, harus kita lakukan upaya-upaya antisipasi yang betul-betul serius, karena negara tetangga kita Singapura juga sudah lumayan banyak, sekitar 6 kasus. Jadi bukan tidak mungkin dengan mobilitas antar negara yang demikian tinggi, kasus-kasus itu juga akan bisa terbawa bertambah ke kita. Dan pemerintah sudah melakukan beberapa antisipasi. Salah satunya adalah nanti biaya pengobatan kalau ada yang terkena ditanggung oleh pemerintah. Meskipun kemungkinan tidak 100%. Berbeda dengan COVID yang 100% semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kemudian pemerintah juga sudah melakukan impor atau mendatangkan vaksin cacar monyet 1.000 dosis. Saya pikir antisipasi ini kita dukung penuh. Kita tidak ingin lagi kita meremehkan seperti kasus COVID di awal-awal waktu itu. Sehingga dengan antisipasi yang begitu serius ketika nanti ada masalah kita lebih siap untuk menghadapinya. Baik, semoga kesehatan kita terjaga. Dan juga mungkin sedikit saran begitu ya, untuk bergaya hidup sehat juga. Karena kalau melihat cacar monyet, ada kelompok tertentu yang banyak menjadi sasaran penularannya. Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 2. Ini ke kasus yang saat ini sedang diperhatikan orang Indonesia ya Mas Jaka ya. Komnas HAM dalami informasi tim forensik ini terkait dengan tewas atau meninggal Brigadir J
di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Ini Komnas HAM dalami informasi artinya akan meminta ahli untuk mengkonfirmasi apa-apa yang diterima atau seperti apa, Mas Jaka? Betul, Komnas HAM sudah meminta keterangan beberapa saksi ya, termasuk anak buah Pak Sambo kemarin. Kemudian polisi dan beberapa tim luar juga sudah melakukan otopsi ulang. Dan terakhir Komnas HAM juga sudah mencermati rekaman CCTV. Paling tidak sedikitnya ada 20 CCTV yang yang diselidiki lah, katakanlah begitu. Saya pikir ini upaya-upaya yang tentu saja kita harapkan segera bisa mengungkap kasus ini, karena kasus ini betul-betul menjadi perhatian publik, betul-betul menjadi atensi, bahkan menjadi atensi juga dari Presiden Jokowi, agar polisi tidak menutupi apa sebenarnya kasus ini yang terjadi. Dan saya pikir ya harus betul-betul transparan, karena ini mempertaruhkan kredibilitas dan reputasi Polri. Betul. Mempengaruhi juga kepercayaan kita ya kepada Polri. Kalau kemudian ini tidak tuntas, terang benderang, semoga tidak ada semangat yang lain-lain untuk membuka kasus ini. Baik, kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Kita ke editorial. Editorial hari ini pemirsa diberi judul Mengejar Buron Kasus Korupsi. Ini pertanyaannya adalah apa yang membuat kemudian kasus ini begitu penting sehingga editorial memutuskan untuk membahas ini nih, Mas Jaka? Ya, kalau kita lihat kan Pak Mardani Maming ini punya posisi yang lumayan strategis ya di HIPMI, dia ketua umum, kemudian dia di PDIP juga kader, kemudian di PBNU dia bendahara umum. Jadi kita berharap bahwa seorang tokoh seperti Pak Mardani betul-betul mematuhi penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga hukum yang diberi amanah oleh undang-undang. Jadi ketika dia tidak kooperatif meskipun dengan alasan-alasan yang menurut mereka masuk akal dan logika hukum mereka kemukakan, tetapi KPK sudah menetapkan dia sebagai tersangka karena 2 kali dipanggil tidak hadir, kemudian ditetapkan sebagai DPO, daftar pencarian orang. Jadi ini sebuah langkah yang menurut kami sudah tepat dari KPK ketika tersangka tidak kooperatif, ya KPK harus menggunakan segala perangkat yang diberikan undang-undang untuk memaksa dalam tanda kutip tersangka itu untuk menghadiri penindakan hukum. Dan di dalam bagian tengah editorial ini juga dikatakan ada beberapa orang lain ya yang kemudian juga harus dicari oleh KPK ya. Karena ada yang melarikan diri juga, ada Riki Hampagawak, ada Harun Masiku, Surya Darmadi, Izil Azhar, dan Kirana Kotama. Semoga kita semua mengetahui mereka-mereka ini siapa, karena mungkin karena sudah lama orang juga sudah lupa nih, Mas Jaka. Tapi kita akan bahas itu, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 28 Juli 2022, mengejar buron kasus korupsi. Mengejar buron kasus korupsi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Mardani Maming. Pra-peradilan ditolak karena Hakim Tunggal Hendra Utama Sutardodo menilai penetapan tersangka Maming oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah sesuai dengan prosedur hukum. Maming, bekas Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap dan gratifikasi sebesar 104,3 miliar rupiah dalam pemberian izin usaha pertambangan. Dugaan suap itu mengonfirmasi fakta bahwa izin pertambangan masih menjadi ladang empuk terjadinya korupsi. Meski menang pra-peradilan, KPK tidak otomatis menepuk dada. Pada satu sisi, kemenangan pra-peradilan memperlihatkan bahwa KPK sudah bekerja dalam koridor hukum menetapkan seseorang tersangka. Pada sisi lain,
KPK mesti bekerja maksimal untuk menemukan Maming. Tudingan kriminalisasi atas penetapan status hukum Maming pun gugur. Tidak benar anggapan bahwa KPK menersangkakan Maming karena ia berstatus kader partai politik besar dan bendahara sebuah organisasi keagamaan. Tidak pernah pula anggapan bahwa ada mafia di balik penetapan tersangka tersebut. Elok nian bila merasa tidak melakukan tindak pidana korupsi, Maming melawan KPK di pengadilan, bukan melarikan diri. Apalagi ia dibela mantan pemimpin KPK Bambang Wijoyanto dan Denny Indrayana yang pernah menjadi Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi. Bukannya melawan KPK di pengadilan, Maming malah memilih melarikan diri. Ia sudah 2 kali mangkir dari panggilan KPK sehingga Maming dimasukkan ke daftar pencarian orang atau DPO sejak 26 Juli 2022. Penetapan Maming masuk DPO itu menjadi salah satu pertimbangan hakim menolak permohonan pra-peradilannya. Menurut aturan yang berlaku, seorang buron tidak dapat mengajukan pra-peradilan atas kasusnya. Patut diapresiasi hakim yang objektif dan independen dalam memutus pra-peradilan tersebut. Setelah gugatan pra-peradilan Maming ditolak, proses hukum terhadap dia harus dilanjutkan. Persoalan baru pun muncul karena yang bersangkutan sudah hilang bak ditelan bumi. KPK sudah menggeledah apartemen yang diduga menjadi kediaman Maming, tapi tidak menemukan yang bersangkutan. Tugas berat KPK selanjutnya ialah mencari buron tersangka korupsi untuk diseret ke meja hijau. Bukan cuma Maming, KPK juga mesti mencari 5 buron lainnya, yaitu Riki Hampagawak, Harun Masiku, Surya Darmadi, Izil Azhar, dan Kirana Kotama. Kiranya Polri turut membantu KPK dengan sungguh-sungguh untuk mengejar para buron. Mengejar buron dengan setengah hati akan memunculkan penilaian masyarakat bahwa negara kalah melawan koruptor. Meski demikian, masyarakat juga berkewajiban untuk memberitahukan KPK jika mengetahui keberadaan para buron. Kewajiban yang sama mestinya dimintakan juga kepada pengacara. Pada hakikatnya, pengacara ialah aparat penegak hukum. Karena itu, jika mereka mengetahui keberadaan klien yang berstatus buron, sebaiknya memberitahukan kepada pihak berwajib. Tentu tidak salah juga apabila pihak berwajib proaktif meminta keterangan pengacara. Tegas dikatakan bahwa korupsi masih menjadi musuh besar bangsa ini. Ironisnya, perkembangan korupsi justru terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis. Meski korupsi selalu dijuluki sebagai kejahatan luar biasa, harus jujur diakui bahwa penanganannya masih biasa-biasa saja. Penanganan yang biasa-biasa itulah salah satu sumber masalah yang menyebabkan tersangka berhasil melarikan diri atau menyembunyikan diri dari kejaran KPK. Sejak seseorang ditetapkan sebagai tersangka, patut dipertimbangkan agar tidak berlama-lama untuk ditahan. Jangan sampai ada kesan para tersangka diberi kesempatan untuk menyembunyikan diri. Setelah itu, pura-pura sibuk mencarinya. Kesan itu tentu saja harus ditampik dengan kerja yang apik. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial Media Indonesia pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi, Mas Jaka, kita mau coba bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan PLT Juru Bicara KPK Ali Fikri. Mas Fikri, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo, Mas Tava. Ya, Mas Fikri, kita dengar dari pengacara bahwa Mardani Maming akan menyerahkan diri atau akan datang ke KPK hari ini. Itu artinya KPK akan menunggu saja atau akan tetap mengejar karena sudah masuk ke DPO juga. Bagaimana, Mas Fikri? Iya, betul ya. Jadi tentu kami masih hargai niat baik ya dari kuasa hukumnya yang telah menyampaikan janji ya ke publik ya, ke masyarakat bahwa hari ini tanggal 28 penasihat hukum atau kuasa hukum maupun tersangka itu akan menyerahkan diri, akan hadir ke Gedung Merah Putih KPK. Tentu ini kami hargai dan kami tunggu niat baiknya ya.
sekalipun ya secara hukum, secara normatif tentu setelah kami keluarkan DPO kemarin tanggal 26, kami pun bisa melakukan upaya paksa ya, penangkapan terhadap DPO ini secara langsung. Tetapi kami juga hargai niat baiknya itu, begitu. Sebenarnya kenapa begitu cepat? Ini kalau saya pinjam pernyataan dari kuasa hukum Mardani Maming, kenapa begitu cepat KPK memasukkan Mardani Maming ke dalam daftar pencarian orang ini, Mas Fikri? Ya, bagi kami memasukkan seorang tersangka ke daftar pencarian orang adalah bagian dari strategi proses penyidikan agar penanganan perkara ini cepat selesai untuk untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum, ya, termasuk kepastian hukum bagi tersangka itu sendiri, begitu ya. Dan kami pastikan bahwa prosedur kemudian masuk ke daftar pencarian orang tentu sudah dilalui sebelumnya. Misalnya kami telah memanggil dengan patut dan sah panggilan pertama, kemudian kami juga panggilan kedua, ya. Kemudian upaya jemput paksa juga kami lakukan dan kemudian tidak ditemukan yang bersangkutan di alamat dan tempat yang kami ketahui. Dan kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak, orang-orang terdekatnya, dan tidak diketahui, sehingga tentu kami mengeluarkan daftar pencarian orang sebagai prosedur hukum ya di dalam upaya-upaya strategi proses penyidikan. Gitu. Baik, kalau hari ini berakhir nanti malam jam 24, Mardani Maming tidak hadir ke KPK, bagaimana itu, Mas Fikri? Ya, karena ini kan statusnya yang bersangkutan memang daftar pencarian orang atau DPO, tentu secara normatif hukum kami bisa melakukan penangkapan langsung sesungguhnya ya. Sekali lagi karena ini ada niat baik tadi, maka kami hargai itu, begitu. Karena ya tentu hak-hak dari tersangka pasti kami perhatikan sesuai dengan hukum acara pidananya ya. Sehingga niat itulah yang kemudian kami tunggu, begitu ya. Kami juga tidak ingin berandai apakah hadir ataukah tidak, tapi yang pasti dengan kuasa hukumnya yang kita kenal adalah orang-orang yang kita tahu bahkan mantan pimpinan KPK yang sudah menjanjikan akan hadir dengan baik-baik menyerahkan diri KPK, kami tunggu itu. Gitu. Mas Fikri, ada juga buron-buron yang lain ya, kalau di dalam editorial ini disebut ada Riki Hampagawak, Harun Masiku, Surya Darmadi, Izil Azhar, Kirana Kotama, itu masih tetap dicari atau biarkan kadaluarsa sendiri? Bagaimana, Mas Fikri? Pasti kami cari ya, Bang Leo. Kenapa? Karena kan ini kewajiban KPK ya untuk menyelesaikan perkara itu. Kami punya mekanisme bagaimana sebuah perkara itu harus diselesaikan. Apalagi sekarang juga ada Dewan Pengawas. Ada kita 3 bulanan ada rapat pengawasan langsung oleh Dewan Pengawas dan tentu kami pastikan KPK untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut. Tidak ada kemudian dari kami menyatakan agar kadaluarsa, dan kadaluarsa pun juga tidak terjadi ya, karena hukum acara tidak berbicara itu ketika kemudian DPO terus kadaluarsa perkaranya misalnya ya. Tidak seperti itu. Tapi yang pasti Polri, bahwa semuanya kami cari. Ya. Mas Fikri, Polri membantu atau KPK bergerak sendiri nih mengejar buron-buron kasus korupsi ini? Setiap pengejaran buron atau DPO, kami pasti bekerjasama dan meminta bantuan dari aparat lain ya, ke Barreskrim. Dalam hal ini kami juga sudah berkirim surat, baik itu untuk DPO yang di Papua, Mamberamo Tengah, RHP, ataupun juga MM ini. Kami sudah berkirim surat dan dari konfirmasi di Barreskrim kan juga siap untuk membantu dengan jaringannya tentu dimiliki ya pihak Polri sampai ke pelosok begitu. Baik, kita kalau begitu sama-sama nantikan bagaimana pengejaran buron kasus korupsi ya, bukan hanya Mardani Maming, tentunya tadi ada sekian nama lain, supaya kemudian benar-benar proses penegakan hukumnya bisa berjalan. PLT juru bicara KPK, Ali Fikri, Mas Fikri, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Itu pertanyaannya, Mas Jaka. Kalau kemudian buron itu kan artinya masih tidak diketahui keberadaannya. Orang-orang ada yang berpikir jangan-jangan bukan buron. Sebenarnya sudah ketahuan tapi ya ada rencana yang lain. Tadi ada beberapa nama juga selain Mardani Maming yang kita sampai sekarang tidak tahu kan bagaimana
atau di mana keberadaannya, bagaimana kelanjutan kasusnya begitu. Ini masih bisa kita harapkan tidak buron-buron kasus korupsi ini bisa dikejar, Mas Jeka? Ya, saya pikir sebenarnya KPK punya kemampuan untuk menemukan orang-orang ini ya, apalagi ketika mendapat bantuan dan berkoordinasi dengan penegak hukum lain, utamanya Polri. Yeah. Kalau kita lihat Polri itu ketika untuk menemukan teroris katakanlah, itu kan begitu mudah ya. Dapat ya? Begitu mudah untuk menemukan dimanapun dia berada. Tapi untuk mendapatkan beberapa nama ini kok sepertinya susah. Agak susah, dan itu menjadi pertanyaan publik. Kalau kita lihat si Harun Masiku itu kan menjadi buron sejak Januari 2020, artinya sudah 2 tahun lebih ya. Sudah 2 tahun lebih. Kemudian si Suryadi Darmadi itu sejak 2019. Isil Asyar itu sejak 2018. Kemudian Kirana Kotama ini juga jauh dari beberapa waktu yang lalu. Yang terakhir Bupati Mamberamo Tengah. Jadi sepertinya ya publik sebenarnya segera ingin mereka itu segera ditemukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau masih berlarut-larut juga ya saya pikir tidak ada salahnya kalau publik itu akhirnya menggantungkan pertanyaan ini sebenarnya apakah karena memang betul-betul sulit untuk menemukannya atau karena ada faktor-faktor lain. Dan untuk menjawabnya hanya satu, ya segera temukan mereka, dibawa ke disidik, kemudian dibawa ke pengadilan, diputuskan mereka bersalah atau tidak. Sebenarnya kan sesimpel itu. Ada yang mengatakan sebenarnya dalam kasus Mardani Maming, bukan ada yang mengatakan sih, pihak Mardani Maming mengatakan sebetulnya menunggu hasil dari pra-peradilan. Baru kemudian nanti datang kalau memang ternyata kalah begitu kan, dan ternyata kan kalah. Itu sebenarnya memang boleh dilakukan oleh warga negara, atau memang warga negara begitu ditetapkan tersangka ya sebaiknya atau seharusnya bekerja sama dan mendatangkan dirinya, bagaimana Mas? Ya sebenarnya apalagi bagi seorang tersangka yang punya latar belakang pendidikannya tinggi, punya pengalaman organisasi, berkecimpung di organisasi besar, ya sebenarnya harus menjadi contoh bagi masyarakat lain. Ketika tersandung masalah hukum, ya hadapi hukum, penegakan hukum dengan keberanian, karena dengan kesadaran. Karena ada yang beranggapan begini, Mas Jaka, kalau saya datang, itu artinya saya mengkonfirmasi atau saya mengiyakan tuduhan yang dituduhkan kepada saya, sangkaan yang disangkakan kepada saya. Kalau saya belum datang, itu kan artinya ya saya memang tidak bersalah. Ada yang berpikir begitu loh. Bagaimana itu Mas Jaka? Ya, kalau di kalangan masyarakat kan berpikirnya justru berbalik. Kan banyak istilah, kalau maling itu ngaku ya penjara penuh. Kan ada istilah seperti itu. Jadi yang menurut saya yang paling penting adalah hadapi kasus dengan kesadaran penuh untuk mengikuti prosedur hukum. Kalau hari ini katanya Pak Mardani akan menyerahkan diri, ya pikir itu langkah yang sangat bagus dan kita tunggu. Itu menunjukkan bahwa Pak Mardani punya kesadaran hukum. Dia sudah menempuh cara yang untuk menggugah status tersangkanya tetapi gagal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dia pra-peradilannya ditolak. Ya mau apa lagi? Daripada menjadi buron, menjadi terlalu lama di DPO, ya saya pikir akan lebih bagus menghadapi persoalan yang menjeratnya dengan kebesaran jiwa. Sempat dituduhkan oleh pihak Mardani Maming bahwa ada kriminalisasi dalam kasus ini. Mereka mengatakan itu, makanya kemudian mengajukan pra-peradilan, tapi ternyata kan tidak juga menang begitu. Nah ini apakah memang biasa bahwa dalam kasus-kasus yang seperti ini, beberapa teman mengatakan ini high profile case karena orangnya bergabung dengan organisasi-organisasi besar, itu memang ada dugaan tebang pilih yang sering kita dengar itu, Mas Jaka? Ya, saya pikir hampir semua tersangka KPK, terutama yang berlatar belakang politik, itu kan menganggap kasus yang menjeratnya adalah kriminalisasi. Itulah yang juga dipersoalkan ketika Mas BW itu menjadi pimpinan KPK kan. Dulu kan dia selalu menjawab dengan lantang, tidak ada kriminalisasi, dia tegas menepis
tuduhan-tuduhan dari pihak tersangka bahwa ada desain, ada kriminalisasi. Tetapi kan ya kita buktikan saja di pengadilan nanti kan. Kalau pengadilan itu saya pikir pengadilan juga bisa berpikir jernih melakukan tindakan-tindakan berdasarkan hukum. Apakah betul-betul kriminalisasi atau betul-betul tindakan korupsi. Oke, kita akan lanjutkan, tapi kita harus jeda dahulu. Mas Jaka dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang Mas Jaka waktunya kita mendengarkan pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Jaka Budi Santosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra, bagaimana Bu mengejar buron kasus korupsi? Ibu masih punya keyakinan bahwa buron-buron ini bukan hanya Mardani Maming, tapi ada sekian nama yang lain, itu bisa dikejar, bisa ditangkap tidak Bu Indra? Ya, ini lucu Bung Leo. Lucu, semua Bu. Sudah tahu bahwa korupsi di Indonesia ini dilakukan berjamaah. Mengapa? Karena kalau salah seorang bermasalah, yang lain itu dalam tanda kutip menolong, melindungi. Nah, lihat saja. Kita lihat dalam hal ini sudah 2 orang yang ditambahkan ini menambah 4 orang yang lain jadi 6 orang. Mengapa jadi buron? Karena begini, kita lihat saja pengacaranya, kuasa hukumnya. Padahal orang yang dulu berkecimpung dalam menegakkan hukum juga mengatakan bahwa bukti tambahan itu katanya sudah ditutup. Apaan ini? Sementara KPK sendiri kan mengatakan bahwa hal itu adalah proses di luar pra-peradilan. Kemudian yang lain dan partai lain, mengatakan tidak akan intervensi. Bahkan PBNU-nya sendiri mengatakan bahwa kasus Mardani Maming itu bukan kasus PBNU, kasus dirinya sendiri. Nah, lihat, kalau dia masih bisa menghasilkan duit dalam tanda ATM, kalau kasarnya. Jadi Bu Indra, kalau menurut Ibu, apakah ini bisa kemudian buron ini benar-benar dikejar ya Bu? Itu dulu kita fokus Bu. Nah, itu selama mereka uangnya masih ada, itu tidak akan bisa ditangkap. Ini si kawan-kawan ini menolong dengan itu. Jadi bikinkan itu tutup sumber keuangannya, itu yang perlu. Yang perlu bagaimana kita fokus mengembalikan aset negara ini. Fokus mengembalikan aset negara. Kalau mereka sudah nggak punya uang itu mau sendiri, Bung Leo. Ya, lalu Oke, terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Indra ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Jaka. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak pendapat Anda? Silakan Pak.
Iya, sebenarnya kita katakan dia buron. Kalau menurut saya mungkin dia belum buron, tapi masih koordinasi dengan orang-orang besar yang di belakangnya, atau menata hartanya agar tidak masuk terhadap pencucian uang. Setahu saya ada tim strategi nasional pencegahan korupsi, yaitu Stranas PK. Masih ibarat ayak suara tanpa rupa, artinya terdengar tapi belum optimal. Kenapa? Karena korupsi masih banyak-banyak juga di Indonesia ini. Atau mungkin juga karena hukumannya rendah sehingga tidak berdampak menjerahkan. Buktinya Mardani ini diduga menerima suap hampir 104,3 miliar. Kok bisa lari? Harusnya sudah diawasi sejak dia ditetapkan atau diduga sebagai calon tersangka. Saat ini berarti ada 2 DPO dari Partai Merah. Sebelumnya itu Harun Masiku yang sampai kini hilang berbekas. Korupsi itu adalah extraordinary crime loh Mas Rio, tapi kenapa perlakuannya tidak ekstra gitu. Jadi jangan sampai ada kesan diberi kesempatan lari agar ada kerjaan mencari. Jangan berbaik hatilah kepada calon koruptor atau terduga koruptor. Kita menunggu, udah tangkap saja kalau memang sudah dinyatakan buron. Jadi saya menyarankan ini, hendaknya karena Mardani Maming ini mantan bendahara NU, kader PDI serta mantan ketua HIPMI, sebaiknya lembaga-lembaga itu menyarankan agar dia menyerahkan diri secepatnya. Jangan sampai ada pikiran orang dia sengaja dilarikan karena ada pikiran sengaja dilarikan untuk di proses pengadilan menyeret-nyeret nama-nama besar di belakangnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Slamet di Pekalongan, Jawa Tengah. Pak Slamet, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi Pak Slamet. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Saya tidak mau komentari. Gini. Saya tidak mau komentari masalah koruptor gimana. Cuma saya komentari supaya jerah aja, supaya jerah. Supaya jerah. Begini. Supaya jerah. Begini. Seharusnya pemerintah membikinkan bon manusia. Bukan bon bin, bukan bon manusia. Kebun manusia. Oh, kebun manusia. Seperti kebun binatang. Iya, kebun manusia. Tanah yang luas bikin kerangkeng satu. Nanti manusia yang salahnya gede dimasukin situ, ditulis itu. Ini koruptor sekian. Nanti teroris. nanti diprotes itu Pak Slamet pelanggaran HAM loh katanya Pak. Wah, ya enggak. Masa pelanggaran HAM? Ya enggak. Nanti kalau masuk bon manusia harus bayar. Kayak bon bin gitu loh. Iya, ini mesti kapok tua ini mesti. Baik. Enggak bakal ada lain-lain lagi nanti mesti. Ya. Supaya kemudian ada efek jerah dan malu tidak lagi korupsi ya. Baik Pak Slamet, terima kasih Pak untuk pendapat Anda dari Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Slamet. Yang terakhir Pak Slamet kelihatannya sudah geram sekali itu Mas ya. Tapi memang jangan-jangan benar ya. Korupsi kan dibilang kejahatan luar biasa. Kalau melihat hukumannya, dilihat prosesnya, dilihat terus-terusan ada yang korupsi, kelihatannya kita turunkan saja derajatnya jadi kejahatan biasa begitu. Supaya kemudian tidak itu membuat orang banyak bertanya-tanya, katanya kejahatan luar biasa, tapi kok penanganannya lalu hukumannya biasa-biasa saja. Ini bagaimana Mas Jaka? Ya, saya pikir masyarakat paling tidak terwakili oleh 3 penelpon ya. Itu kan sudah betul-betul marah terhadap korupsi ya. Betul tadi misalnya Pak Ondo ya tidak ada hukuman yang bisa menghadirkan efek jerah. Kalau kita lihat misalnya berkali-kali kita katakan ya rata-rata hukuman bagi koruptor itu masih sangat rendah. 2021 itu masih 3 tahun 5 bulan kalau tidak salah, meskipun agak meningkat sedikit dibandingkan 2020 yang 3 tahun 1 bulan. Tapi saya pikir ya itu masih jauh dari apa yang kita harapkan untuk menghadirkan efek jerah. Mereka kan seharusnya paling tidak meskipun belum maksimal ya, tapi sebenarnya perangkat hukum kita kan sudah menyediakan instrumen-instrumen untuk menghadirkan efek jerah bagi koruptor, tapi tidak dilaksanakan oleh para penegak hukum, mulai dari penyidikan, kemudian penuntutan, vonis, kemudian juga nanti pas pemidanaan, itu kan masih menganggap bahwa korupsi itu kejahatan yang biasa saja. Padahal kan sebenarnya udah kejahatan yang luar biasa dan harus dilakukan upaya-upaya yang luar biasa. Kalau kemudian ternyata buron kasus korupsi ini bukan hanya Mardani Maming, sekian nama yang lain benar-benar akhirnya jadi buron selama-lamanya misalnya begitu,
Apa yang dipertaruhkan di sini? Apakah kemudian ini bisa membuat masyarakat merasa, oh kalau untuk orang-orang tertentu yang punya kekuatan-kekuatan tertentu, itu tidak akan terjerat di kasus korupsi? Kita bahas di bagian berikut. Mas Jaka, pemirsa, tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, kalau kemudian kasus korupsi ini buron-buronnya tidak tertangkap, itu apa yang dipertaruhkan sebetulnya? Ya, saya pikir yang pasti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi, utamanya KPK, ya akan semakin menurun. Karena belakangan ya udah mulai ada distrust bahwa ya KPK betul-betul bisa diandalkan. Itu kan, saya pikir bukan berita negatif ya, tapi itu harus dijadikan refleksi, cambuk bagi mereka untuk betul-betul melakukan penegakan hukum seperti yang diinginkan masyarakat. Termasuk buron-buron ini harus segera ditangkap, harus bisa dan harus serius. Walaupun ada kekuatan besar di belakang nama-nama ini yang mungkin bisa melakukan perlawanan balik begitu? Ya, KPK kan dibentuk untuk menghadapi kekuatan-kekuatan besar seperti itu. Kalau mereka takluk dengan kekuatan-kekuatan besar, ya apalagi yang bisa diharapkan oleh masyarakat terhadap KPK. Kan? Mundur saja dari KPK begitu ya? Bahkan ya mungkin terlalu ekstrim ya. Kan kita tidak ingin KPK itu dibubarkan lebih prematur. Kita ingin KPK itu tetap menjadi salah satu penegak hukum yang paling kita andalkan untuk memberantas korupsi. Betul. Dan itu harus dibuktikan oleh KPK. Mungkin dampak juga tadi saya menarik juga dari tadi Pak Ondo, itu organisasi-organisasi yang menaungi salah satunya Pak Mardhani itu harus betul-betul punya sikap tegas. Saya pikir salah satunya PBNU lah, nggak apa-apa saya pikir kita sebut terang-terangan, yaitu semestinya sudah menonaktifkan atau memecat atau memberhentikan. Tapi kan belum ada kekuatan hukum yang mengikat dan tetap ini. Itu bisa jadi praduga bersalah nanti. Betul, itu PBNU itu kan organisasi keagamaan terbesar. Dia harusnya betul-betul bisa menjadi penjaga moral, teladan dalam penegakan hukum, ketaatan dalam penegakan hukum. Ya salah satunya untuk mendorong agar korupsi itu paling tidak bisa kita atasi ya dengan memberikan contoh. Bahkan di kalangan internal PBNU juga sudah banyak sekali suara-suara agar meminta itu. Bahkan ada istilah begini ya, lebih baik PBNU dicitrakan sebagai organisasi yang pernah dihuni oleh tersangka korupsi daripada dicitrakan sebagai organisasi yang melindungi dan membela tersangka korupsi. Saya pikir itu sebuah contoh yang harus ditunjukkan oleh PBNU, berhentikan Pak Mardhani biar Pak Mardhani itu bisa fokus mengurusi kasusnya, kemudian juga partai politik yang menaungi berhentikan juga, kemudian organisasi-organisasi lain ya berhentikan juga, dan saya pikir Pak Mardhani juga akan berjiwa besar untuk menerima fakta seperti itu. Untuk orang-orang lain yang juga ditulis di dalam editorial selain Mardhani Maming masih buron sampai sekarang, kalau pada waktunya nanti tidak juga ketangkap gitu, ketemu, itu bagaimana itu Mas? Iya, sebenarnya jangan sampai pesimisme masyarakat itu betul-betul menjadi apatisme ya. Kalau kita sekarang kita bicara masalah Harun Masiku lah, itu ya. Kalau di tanggapan publik di pemberitaan itu ya udah nggak percaya lagi, kasarnya kan begitu, bukan lepas harapan. Sudah tidak berharap bahwa akan ketemu begitu. Nah, ketemu, apalagi buron-buron yang lain itu yang jauh lebih lama dinyatakan sebagai DPO seperti Izil Azhar, Kirana Kutama dan Suryadi Darmadi ini, itu harus saya yakin si KPK memprioritaskan ini, tetapi kan masyarakat menunggu hasilnya. Kan sudah terlalu lama tidak dia ketemu, ya wajar dong kalau umpamanya ada pertanyaan-pertanyaan di kalangan masyarakat yang dalam tanda kutip meragukan apa yang sudah dilakukan KPK. Supaya nanti tidak perlu ada, tadi kata Pak Slamet, bonrang begitu ya. Ada bonbin, kebun binatang, ada bonrang, kebun orang begitu kan. Betul. Untuk membuat efek jerah. Tapi
kira-kira akan cepat tidak kasus ini, Mas? Karena ini kan orang Indonesia katanya mudah lupa nih. Kalau ada kasus lain lagi nanti lupa ini. Iya, saya pikir harusnya cepat ya. Makanya kita mengharapkan Pak Mardhani salah satunya karena kasus ini yang paling aktual, ya menyerahkan diri, hadapi dengan jiwa kesatria sehingga cepat selesai daripada menjadi buron, ya akan berlarut-larut. Tentu saja dengan buron-buron lain harus segera diperlakukan sama oleh KPK, segera tangkap dan dibawa ke pengadilan. Kita tunggu sama-sama bagaimana kelanjutannya, Mas Jaka. Terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, meski korupsi selalu dijuluki kejahatan luar biasa, harus diakui bahwa penanganannya ternyata masih biasa-biasa saja. Sejak seseorang ditetapkan sebagai tersangka, patut dipertimbangkan agar tidak berlama-lama ditahan. Jangan sampai ada kesan para tersangka diberi kesempatan untuk menyembunyikan diri, setelah itu pura-pura sibuk mencarinya. Saya Leonard Samuel, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Tetap pakai masker Anda untuk menjaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV